Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan diri untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang keempat ini kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan ketiga. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Buana penuh mujizat ajaib, ya kali engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut dengan kuasa firman, besarlah engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Advent keempat ini kita dasari dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat disilakan untuk duduk. Pertanda dari sorga telah diberikan Allah kepada manusia. Ia memberikan tanda sorgawi bagi orang-orang pilihannya, sejak dulu sampai sekarang. Ia ingin agar kita senantiasa bersedia ambil bagian dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang kembali ke dunia. Mari bersama kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita dengan Kidung Jemaat 66 bait 1 dan 3 di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Bait yang ketiga. Hai makhluk semuanya, di gunung dan lembah, di laut, di udara, di mana sajalah. Ayat di siang malam, segala kurnia, pemberian kasih Allah, pertanda kasih-Nya. Tanda-tanda kasih Tuhan sudah banyak dinyatakan kepada kita. Namun seringkali kita belum menyadari kasih Tuhan yang besar itu. Dan kita masih seringkali melakukan dosa, di mana kita tidak sungguh-sungguh menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Karena itu marilah kita mengambil waktu secara pribadi, kita menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Disilakan. Engkau ada di mana-mana. Engkau hadir di setiap peristiwa kehidupan kami. Ketika kami teguh berdiri, bahkan juga ketika kami jatuh, Engkau ada. Engkau melihat. Karena itu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ya Allah Immanuel, Allah yang senantiasa hadir, kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Dalam kerendahan hati kami, Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih. Amin. Dengan kerendahan hati kita menaikkan Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 4. Di muka
sayangnya hatiku berserah di muka Tuhan Yesus. Allah tahu, Allah mengerti, Allah melihat kita di dalam segala dosa kita. Tetapi Ia mengasihi kita, dan karena itu Ia akan menyatakan berita anugerahnya bagi kita. Karena itu jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka Allah berkenan memberikan anugerah-Nya. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita terima dengan syukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 4. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Hilangku tak bercelah, olehnya aku sembuh. Bait yang keempat. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Jemaat disilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, oleh anugerahnya pula sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis anak. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis sendiri menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua, pada saat dewasa nanti, anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya. Karena itu, mari sebelum dilayankan pelayanan sakramen baptis, kita bersatu di dalam doa. Saya antarkan. Sungguh hanya oleh karena anugerah-Mu kami memperoleh keselamatan. Dan karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami akan membawa anak-anak kami terkasih ke hadapan Tuhan, menyerahkan kepada Engkau dan berjanji di hadapan-Mu bahwa kami akan mendidik mereka sehingga nantinya ketika mereka dewasa, mereka akan menyatakan iman mereka secara penuh, secara bulat di hadapan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan dibaptiskan pada hari ini. Tuhan berkati orang tuanya supaya boleh mendidik
di dalam kasih Tuhan, sehingga anak ini sungguh-sungguh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Saudara-saudara yang akan membaptiskan anaknya disilakan untuk berdiri, yaitu Bapak Nathanael Cahyo Utomo dan Ibu Lisa Surya Seivanan. Agar jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan dan saudara bersedia mendidik anak tersebut agar ketika dewasa menyatakan percayanya, maka saudara silakan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik anak saudara? Bagaimana jawab saudara, Bapak Nathanael Cahyo Utomo dan Ibu Lisa Surya Seivana? Jemaat sudah mendengar? Baik, ini menjadi satu janji dari Mas Uud dan Mbak Lisa. Mereka akan mendidik anak Jocelyn Emanuela Natali untuk boleh menerima baptisan dan nantinya akan mengakui percayanya. Karena itu saya akan melayankan pelayanan pembaptisan untuk anak Jocelyn Emanuela Natali. Anak Jocelyn Emanuela Natali, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan melayangkan berkat. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya menolong saudara dan anak saudara untuk bertumbuh dalam iman hingga mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita bersama menyatakan doa syukur. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini anak Jocelyn Emanuela Natali boleh dibawa oleh ayah dan ibunya, Bapak Nathanael Cahyo Utomo dan Ibu Lisa Surya Seivanan di hadapan Tuhan untuk menerima sakramen baptis. Kami meyakini bahwa Tuhan yang ikut serta di dalam kehidupannya dan anak ini telah bersama-sama menerima janji keselamatan dari Tuhan. Berkatilah di dalam pertumbuhan anak ini, supaya nantinya boleh mengenal Engkau dan menyatakan imannya kepada Engkau. Tolonglah Mas Uud dan Mbak Lisa di dalam mendidiknya, sehingga mereka menjadi orang tua yang sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah kepada anak ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya akan diserahkan surat tanda baptis dari majelis kepada keluarga Bapak Nathanael Cahyo Utomo.
Kepada perwakilan majelis disilakan untuk menyerahkan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, inilah anak yang telah menerima sakramen baptis, anak Jocelyn Emanuela Natali. Terimalah dalam Tuhan sebagai warga gereja, dukunglah agar ia bisa bertumbuh, supportlah orang tuanya juga bisa mendidik anak Jocelyn ini pada akhirnya nanti boleh bersama-sama dengan kita semua menerima kesempurnaan keselamatan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Mas Uut, Mbak Lisa, dan anak Jocelyn. Iya. Selanjutnya akan ada persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Demikian tadi persembahan pujian dari Komisi Anak, menambah sukacita kita yang telah bersama-sama diizinkan Tuhan menjadi saksi kasih Yesus bagi jemaatnya. Karena itu mari bersama-sama kita juga akan menerima kasih Tuhan melalui sabdanya. Mari kita menyiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Saya antarkan. Tidak berhenti kami bersyukur akan kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan atas jemaat-Mu. Sungguh Tuhan, karya penebusan-Mu, karya pengorbanan-Mu telah menyucikan kami, telah menguduskan kami dari segala dosa kami. Kami yang bertobat dan menyatakan diri percaya kepada Engkau, telah Engkau ampuni dosa kami. Dan hari ini juga Tuhan kami rindu menerima berkat kasih-Mu melalui sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu itu menuntun kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami yang baru, di dalam pertobatan, kami sungguh-sungguh menghasilkan buah pertobatan. Tolonglah kami, pimpinlah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memperhatikan pembacaan pada hari ini yang terambil dari Injil Matius. Kita akan memperhatikan Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25 yang demikian. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sukacita surga dinyatakan atas kita di dalam penantian kita akan datangnya juru selamat kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Shalom anak-anakku. Ya, puji Tuhan kita boleh kembali beribadah pada hari ini, dan secara khusus hari ini menjadi momen yang spesial. Spesial karena kita boleh menjadi saksi karya kasih Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan karya kasih Tuhan di dalam jemaatnya. Salah satunya hari ini anak kita Jocelyn Emanuela Natali dibaptis. Indah sekali nggih namanya.
Jocelyn Emanuela Natali. Ini masih agak gampang dibaca ya. Anak-anak zaman sekarang itu namanya semakin sulit untuk dibaca ya. Kalau zaman dulu mungkin gampang, singkat ya. Purnomo atau Panawanto. Iya. Nggih. Saya yakin ada iman dari bapak ibunya ketika memberikan nama ini ya. Dan kebetulan tepat hari ini anak Jocelyn berulang tahun yang pertama. Ya, selamat Jocelyn. Ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bahagia sejahtera. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wah, semakin lengkap sukacita kita hari ini. Ya, terkait dengan nama Jocelyn Emanuela Natali, Mas Uut, Mbak Lisa, saya pengen tanya. Dulu itu yang ngasih nama siapa? Berdua? Janjian? Sepakat? Oh ya. Kenapa kok diberi nama Jocelyn Emanuela Natali? Lah, apa coba? Artinya apa? Anak yang riang gembira, Jocelyn. Iya, puji Tuhan. Wah, nama yang indah sekali. Betul nggih, Bapak Ibu nggih? Dan pasti kita semua punya nama, orang tua kita ataupun siapa yang memberikan nama kepada kita itu punya satu mimpi, punya satu harapan ya. Atau juga kadangkala nama itu juga merupakan satu penanda sebuah peristiwa ya. Contohnya misalnya nama Yanuar Purnomo Sidi. Nah, kira-kira di nama itu kita bisa menemukan apa? Peristiwa apa? Wah, ya kan, lahir di bulan Januari saat bulan purnama ya. Kadangkala nama itu juga disesuaikan dengan peristiwa ketika anak itu lahir ya. Ya, misalnya dalam kondisi sulit anaknya diberi nama ya, misalnya diberi nama Prihatin gitu ya. Misalnya nggih. Ya. Ya, apapun nama kita nggih, itu punya arti, punya mimpi. Ya, termasuk salah satunya tadi sebagai penanda satu peristiwa ketika kita dilahirkan, ya, penanda. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti anak itu tahu. Oh, dulu itu saya dilahirkan ketika misalnya tadi Yanuar Purnomo Sidi, Januari ketika bulan purnama. Supaya nanti anaknya lagi juga tahu ataupun cucunya, ya, dia bisa cerita. Nah, itu nama itu bisa menjadi satu pertanda, ya, satu tanda tengeran ya akan satu peristiwa. Dan ada banyak hal lagi yang bisa dipakai untuk mengingat atau menjadi tanda akan satu kejadian. Supaya pada masa-masa berikutnya, generasi-generasi berikutnya itu pun tahu. Meskipun mereka bukan pelaku sejarah, tapi tahu peristiwanya seperti apa. Nah, tak ubahnya dengan bacaan kita pada hari ini. Matius secara khusus mengutip satu nats nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Nats itu dinyatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 yang demikian.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu yang dikatakan oleh Tuhan melalui nubuatan Nabi Yesaya. Ratusan tahun sebelum itu dinyatakan kembali kepada Yusuf di dalam mimpi. Ada dua tanda yang dinyatakan. Tanda yang pertama bahwa ada seorang perempuan muda yang mengandung. Kalau di Matius dinyatakan ada seorang anak dara yang mengandung. Dan tanda yang kedua bahwa anak itu akan disebut Immanuel. Ya, sama ya namanya dengan Jocelyn ya. Immanuel ya, Emanuela. Yang artinya Allah menyertai kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah ada dimanapun kita. Allah ada di dalam peristiwa kehidupan seperti apapun yang kita alami. Ketika kita di gunung, ketika kita di lurah, ya maksudnya bukan di kantor kelurahan atau di rumahnya Pak Lurah ya. Ketika kita di lembah, kekelaman, ataupun kita di puncak tertinggi di dalam pencapaian kehidupan kita, ataupun tempat yang paling rendah di dalam kejatuhan kita, Allah hadir di situ. Allah ada. Itu adalah tanda yang dinyatakan bagi kita umatnya. Pertanyaannya begini, apakah kita mengenali tanda itu? Yusuf awalnya tidak mengenali. Ya siapa juga orang yang bisa langsung mengerti, langsung menerima di peristiwa yang seperti itu. Wong aku ora tau ndemok lho. Kok iso meteng? Meteng karo sapa? Wah, Jojo ki gawe dosa iki. Bisa jadi pikiran-pikiran seperti itu yang muncul di dalam diri Yusuf. Di dalam tekanan, di dalam himpitan, yang muncul bukan mengingat tanda dari Tuhan, yang muncul justru hal-hal yang negatif. Nah, apakah kita juga demikian? Tapi syukur kepada Tuhan yang langsung memberikan intervensi melalui mimpi, memberikan tanda yang kedua. Diingatkan dengan natsnya, dengan firman Tuhannya, diingatkan. Pertandanya langsung dari surga diturunkan. Itu anak dari Roh Kudus. Yusuf, itu dikehendaki oleh Tuhan. Itu anak itu akan menyelamatkan umatnya. Seperti janji di dalam nubuatan Yesaya. Maka dari situlah Yusuf baru bisa mengerti dan menaati Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi terhimpit, bisakah kita mengingat pertanda dari Tuhan? Mudah apa gampang Bapak Ibu kira-kira? Orang enek pilihannya mudah apa gampang kok. Mudah atau sulit? Nah, begitu ada pilihannya mudah atau sulit, yang dipilih yang sulit. Realita memang bahwa tidak mudah orang untuk langsung ngeh dengan pertanda dari Tuhan. Ngeh dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi ketika kondisi sulit. Pengennya apa? Lari. Bentuk pelariannya bisa macam-macam. Pelariannya itu bisa kesenangan, pelariannya itu bisa pergi jauh, pelariannya itu bisa satu hobi tertentu, pelariannya itu bisa mengusahakan prestasi yang sebaik-baiknya, tapi itu merupakan pelarian. Bisa. Nah, apakah kita akan lari dari kehendak Tuhan atau kita mau menaati kehendak Tuhan? Tandanya sudah jelas. Tandanya sudah jelas. Apalagi di masa Advent kita memperingati atau mengenang atau mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua. Di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, apakah hidup kita berkenan? Apakah pertanda surgawi itu terus kita ingat menjadi iman dan pengharapan kita?
Kiranya kita ditolong dan dimampukan untuk bisa mengerjakan itu. Secara praktis Bapak Ibu dan saudara-saudara, temukanlah tanda dari Tuhan. Minta tanda itu bukan berarti saya itu meragukan Tuhan. Belum tentu. Tapi kadang-kala di posisi lemah kita memerlukan itu untuk menguatkan kita. Tidak apa-apa. Tapi bukan berarti setiap waktu minta tanda terus. Jadilah orang yang teguh dengan imanmu walaupun tidak ada tanda sekalipun. Nah, di waktu-waktu tertentu temukanlah tanda dari Tuhan. Yakinilah bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Dan nantikanlah kedatangannya dengan penuh harapan sampai kita mencapai kesempurnaan keselamatan kita. Untuk menguatkan kita di dalam menantikan kedatangannya, tanda itu menjadi penting. Dan tanda itu akan menolong kita juga untuk ikut serta di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jalani kehidupanmu dalam penantian ini dengan hal yang bermanfaat, hal yang berguna, hal yang bisa itu membuat saudara-saudara kita juga boleh merasakan kasih Tuhan, supaya tanda-tanda itu juga bisa dikenal oleh mereka. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh cukup. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Sebagaimana diwartakan kepada jemaat, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus disalib, di mana Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mengingatkan kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah, dan mengingatkan orang percaya akan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa menyiapkan hati kita menerima sakramen. Tuhan, sebagai tanda iman kami akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Sakramen ini pun menjadi tanda akan kasih-Mu kepada kami, di mana pengorbanan-Mu telah Engkau nyatakan memberikan keselamatan bagi kami. Kiranya sakramen ini menjadi sarana pemeliharaan iman kami di dalam kami menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Kita renungkan pertanyaan ini di dalam saat teduh sambil diiringi Kidung Jemaat 35.
Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus hapus dosanya, hapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya. Yang kecil aja ya. Sambil musik terus mengalun, kita sambil bersaat teduh menyiapkan diri kita menerima perjamuan kudus ini. Bukain. Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan anggur? Sampun nggih sakniki.
Mari kita siapkan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dan anak-anakku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda akan karya Kristus, di mana tubuhnya sudah diserahkan menjadi tebusan yang sempurna bagi kita. Karena itu terimalah dan makanlah dengan ucapan syukur, dengan keyakinan bahwa tubuhnya sudah diserahkan bagi kita menebus dosa kita. Silakan untuk dimakan. Mari kita siapkan anggur. Jemaat yang terkasih, anggur di dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Terimalah, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita, di dalam doa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kita telah menerima sakramen perjamuan kudus. Selanjutnya kita akan mengaturkan persembahan. Mas Uut, Mbak Lisa, matur nuwun, boleh kembali ke tempat. Kita akan mengaturkan persembahan perjamuan kudus dan persembahan baptisan yang nanti akan diedarkan oleh majelis. Kepada petugas disilakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dasar bagi kita untuk menghaturkan persembahan syukur, persembahan perjamuan kudus, mingguan, bulanan, pembangunan, hari raya ataupun persembahan khusus dan persembahan lainnya pada hari ini adalah terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jalannya persembahan kita iringi dengan kidung jemaat 302, bait yang pertama dan ketiga, kubri persembahan. Untuk persembahan
perjamuan yang ungu untuk persembahan baptis yang kantong merah. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakan yang dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hadirat, bawa persembahan, datanglah segera. Ulang dari bait yang pertama. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakan yang dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, Rela hadirat, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap anugerah kehidupan yang Kau limpahkan bagi kami. Kau anugerahkan keselamatan dan sukacita bagi kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada siang hari ini Kau memberikan kesempatan kami Tuhan untuk berpersembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami satu persatu. Dan kami percaya Tuhan juga akan melimpahkan berkat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kami Tuhan, senantiasa kudus di hadapan-Mu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga boleh bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami boleh berpersembahan Bapa, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan hari raya, persembahan pembangunan, persembahan baptisan, persembahan perjamuan kudus, persembahan bulanan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, dan kami percaya Engkau juga menjaga dan memelihara, memberkati saudara kami yang Tuhan percaya untuk merawat
persembahan ini kiranya berkenan di hadapan-Mu, boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, kami akan berdoa sesuai yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita pujikan bait yang kedua. Rahmat-Nya besar dinyatakan atas kehidupan kita. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk meningkatkan iman kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman pengakuan rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam sukacita karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi umat-Nya. Mari kita nyatakan pula dalam hidup sehari-hari agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Maranatha,
Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Selamat pagi, salam. Warta Jemaat GKJ Karangpandan, Minggu 18 Desember 2022. 1. Rangkaian ibadah Natal tahun 2022. Yang pertama, malam Natal tanggal 24 Desember 2022 ibadah dilaksanakan jam 18 atau jam 6 sore di gereja dengan pengantar bahasa Indonesia nuansa warna putih dengan persembahan hari raya 1 kantong. Yang kedua, ibadah Natal tanggal 25 Desember 2022 akan dilaksanakan jam 8 pagi di gereja dengan pengantar bahasa Jawa, nuansa adat Jawa utawi kejawen. Bapak Beskap, Ibu Kebayak, bisa lurik, acinco, dan engkang kagungan nopo. Kemudian persembahan rutin ditambah persembahan hari raya. Yang ketiga, ibadah tutup tahun 2022 tidak dilaksanakan di gereja, namun dilaksanakan di keluarga masing-masing. Gereja akan menyediakan video refleksi tutup tahun yang akan ditayangkan melalui YouTube GKJ Karangpandan. Yang keempat, ibadah tahun baru dilaksanakan tanggal 1 Januari 2023 jam 8 pagi di gereja dengan pengantar bahasa Indonesia, persembahan rutin ditambah 1 kantong persembahan hari raya. Adapun rangkaian kegiatan Natal tahun 2022 itu menghabiskan biaya Rp30.500.000. Bagi jemaat yang ingin mendukung dapat menyampaikan kepada bendara majelis atau bendara perayaan Natal Ibu Sri Harti dan Ibu Dina. Pengumuman yang kedua, setelah diadakan rekapitulasi hasil pemilihan calon majelis GKJ Karangpandan tahun periode 2023-2025, maka terpilih menjadi calon majelis adalah 1. Ibu Sri Mulyani, 2. Bapak Agus Purnomo, 3. Saudara Kristianto Aji Nugroho, 4. Bapak Sri Pamungkas Heru Nugroho. Calon majelis terpilih akan diteguhkan pada tanggal 25 Desember 2022. Pengumuman yang ketiga, latihan KOR Komisi Adi Yosua hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 jam 2 siang di gereja. Karena ini mungkin latihan yang terakhir, semua Komisi Adi Yosua diharapkan hadir. Pengumuman yang 4, akan dilaksanakan PA kemitraan dengan GKJ Manunggal wilayah Bakalan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di GKJ Manunggal wilayah Bakalan pukul 6 sore. Jemaat silakan untuk mengikuti. Dan bagi jemaat yang mengikuti silakan mendaftar di grup WA yang sudah di-share karena untuk menentukan transportasi yang akan disediakan. Kemudian berangkat dari gereja jam 5 sore. Yang kelima, jemaat dapat membawa pulang amplop persembahan untuk digunakan pada minggu berikutnya agar jemaat dapat mempersembahkan persembahan yang baik dari rumah. Mohon uang yang dimasukkan dalam amplop tidak dilipat-lipat. Yang keenam, gereja mengadakan pelatihan pelayanan musik setiap hari Rabu jam 4 sore di gereja. Bagi jemaat yang ingin berlatih dan terlibat dalam pelayanan musik, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut kepada Bapak Pendeta Ageng Prasetya Raharjo. Demikian Warta Jemaat GKJ Karangpandan Minggu 18 Desember 2022. Mari kita akhiri kebaktian ini, jemaat kita undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan kidung jemaat 410.